menikmati pesawat, mengalami pesawat, tapi pada saat dulu harganya mahal. Lalu dia karena melihat problem itu, kemudian harga pesawat diturunkan dengan menurunkan banyak hal juga tentunya ya, fasilitas-fasilitasnya. Nah ini adalah problem solving. Dan kemudian ya marketnya besar banget, akibatnya laku. Yang ketiga, bisa jadi nih, Anda tidak ada urusan sama semua itu, tapi Anda melihat bahwa banyak orang yang butuh sesuatu. Misalnya, dulu pernah ada orang-orang butuh yang namanya, yang untuk ngecas handphone itu apa namanya ya? Seperti baterai itu, aduh saya sampai lupa namanya. Terus kemudian Anda menjual produk itu, kebetulan orang-orang butuh, ya Anda mendapatkan penghasilan dari sana. Nah, itu adalah ketiga cara. Jadi sekarang Anda sudah tidak bingung ketika Anda mencari produk pertama saya apa nih? Yaitu dari tiga hal ini Anda bisa ambil salah satu cara yang cocok. Kalau bisa menggabungkan ketiganya, yang di sini yaitu yang paling bagus banget ya. Jadi ada tiga cara untuk menemukan produk Anda. Nah, mari kita masuk untuk membahasnya satu persatu. Pertama adalah menemukan produk melalui hobi atau keahlian. Kita akan mendengarkan kisah nyata sendiri. Ini salah satu orang yang kami telah interview juga, yaitu namanya Mas Henry, yang latar belakangnya adalah seorang politikus. Tiba-tiba dia melepaskan karir politiknya di DKI dan menjadi seorang yang mampu menyelenggarakan kejuaraan dunia di bisnisnya ya. Apa sih bisnisnya? Jadi gini, ceritanya dia itu senang yang namanya sepeda, dan kemudian sepedanya, karena senang sepeda, kemudian dia mendirikan toko sepeda. Tapi ternyata banyak banget orang yang diriin toko sepeda dan penjualan dari toko sepedanya menurun. Dia tidak berhenti di sana, dia kemudian menciptakan sebuah bisnis di seputar sepeda itu, yaitu yang namanya Bike Messenger, yaitu mengirimkan barang-barang menggunakan sepeda. Pertama saya dengar, wah ini orang gila apa ya? Udah ada Gojek, udah ada yang lain yang ngapain ngirimin barang pakai sepeda. Ternyata ada perusahaan-perusahaan yang memang menjunjung tinggi yang namanya kebersihan lingkungan. Mereka sangat go green banget. Mereka membutuhkan layanan-layanan dari Westbike ini. Dan mereka maunya dikirimin barang menggunakan fasilitas dari Henry ini. Berkembang dan kemudian sampai-sampai dia katanya tidak sanggup untuk menerima order karena terlalu banyak ordernya, setelah salah satu pengiriman raksasa di Indonesia menggandeng dia untuk mengirimkan barang-barang yang diminta oleh pemilik barangnya itu adalah harus go green, pokoknya pengiriman yang nggak mau pakai motor, nggak pakai mobil. Akibatnya dia mendapatkan order tersebut. Mari kita simak bagaimana menemukan produk melalui hobi atau keahlian. Mas Hendy, bisa ceritain pengalamannya, latar belakang dalam bisnisnya. Tadi kan dalam diskusi sempat muncul bahwa punya latar belakang justru di politik nih. Bisa sedikit sharing aja. Oke, kalau saya dulu kuliahnya FISIP ya, belajar ilmu politik kan. Terus pada saat itu 98 kan lagi tahun politik tuh kan, kan lagi wah seru juga ya belajar politik ini tentang ilmu. Akhirnya saya belajar dari situ. Lalu emang dari SMA, dari SMP kali emang pengen punya cita-citanya, tapi emang nggak punya cita-cita yang terlalu spesifik gitu. Intinya cuman saya pengen jadi pengusaha, saya pengen punya usaha sendiri. Cuman ya karena pada saat itu kan ya belum punya modal segala macam, ya udah saya dari tahun 2000 tuh saya kerja sama orang dari trading batu bara pas saat itu, terus pindah ke properti developer. Terakhir saya di 2009 sampai 2014 itu di tenaga ahli di Komisi B DPRD DKI. Pada saat kerja waktu itu sempat mau usaha apa, bisnis apa, dari apa ya, dari hasil alam apa tuh nggak berhasil lah, nggak menemukan jalannya lah gitu. Udah emang kayak mungkin tidak boleh menyerah. Itu satu kunci sih, tidak boleh menyerah. Jadi tetap mau jatuh, mau gagal, terus berusaha coba lagi, kita mengeksplor lagi diri kita sendiri. Akhirnya 2009 saya jalannya masuk di DPRD DKI. Pada saat itu
pekerjaannya kan ya seperti ya monoton lah. Saya akhirnya mulai lagi hobi saya bersepeda. Pada saat itu lagi tren fixed gear, saya mulai lagi sepedaan. Terus lucu juga nih, saya bikin toko. Saya bilang di sini nih pada saat lagi tren itu kita bikin toko sepeda fixed gear gitu yang spesifik, terus sepeda fixed gear gitu. Jalan-jalan, terus trennya meredup 2012. Saat 2012 trennya meredup, sayang nih komunitas udah terbentuk. Akhirnya saya rubah bisnisnya dari toko sepeda jadi jasa pengantaran kurir ini, karena saya pelajarin kultur sepeda fixed gear ini, ketemu yang namanya bike messenger service. Janganlah 2000 sambil dua kaki lah kasarnya kan. Ini dijadikan sampingan. Kok yang di sini jalannya lancar-lancar ini, alhamdulillah jalannya tuh ada aja terus saya lihat menjanjikan. Saya sama partner saya melihat ini peluangnya bagus karena kita sebagai pionirnya, karena kita yang membangun kultur sepeda, membangun kultur kurir sepeda ini. Jalan terus pendapatannya lumayan. Akhirnya saya pamit bilang sama istri. Pada saat itu saya minta izin, kayaknya saya memutuskan untuk usaha sendiri. Kamu siap terima resikonya. Kalau namanya usaha sendiri pasti ada jatuh, ada bangun, yang dimana juga pendapatan udah tidak akan stabil seperti belakangan kemarin, karena per bulan jelas gitu ya. Istri saya bilang ya apapun yang ini saya dukung, ya udah. Terus dari situ saya mulai untuk usaha sendiri ini. Ya totalitas saya di sini. Yes. Gitu. Nah, tadi sudah belajar dari yang namanya Mas Henry sampai akhirnya dia bisa mengadakan kejuaraan dunia bike messenger di Indonesia.